Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Pratama, NIM 186500072 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen proyek information technology. Yang pertama, pengantar. 1. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Kedua, sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah 1. Pengelolaan personel dan koordinasi tim. 2. Masalah atau problem. 3. Proses. Terminologi. Manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders klien dan memprediksi sebagai hal yang berkaitan dengan proyek. Ataupun dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, dan mengarahkan dan biaya dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen personel, produk dan proses. Di sini kita lihat manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Yang pertama, personel. Menuju ke masalah atau problem berkaitan dengan produk. Yang ketiga, proses dan proyek tambahan tapi sangat penting. 4 hal yang berurutan mulai dari yang paling penting. Personel mendapatkan tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personel. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan kategori dalam 5 kategori. Yang pertama, manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. 2. Manajer proyek atau teknis, pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Ketiga, praktisi yang mengerjakan PL. 4. Klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Yang kelima, penggunaan PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Pemimpin tim. Yang pertama, pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Yang kedua, seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Yang ketiga, seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim. 1. Mampu memotivasi. 2. Mampu berorganisasi. 3. Mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. 4. Mencari penyelesaian masalah atau problem solving. 5. Mampu menjadi manajer. 6. Mampu menghargai kerja. 7. Mampu mengenali tim. Masalah atau berkaitan dengan produk. Masalah, sesuatu yang menghambat tercapai tujuan atau goal. 2. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. 3. Ruang lingkup masalah. Yang pertama, konteks. Bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. 2. Tujuan informasi. Objek data pelanggan, apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. 3. Fungsi dan untuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan?
Project. Project adalah urutan atau sementara aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang dimiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang menentukan keberhasilan kegagalan proyek meliputi dua hal. Yang pertama, keterbatasan lingkungan proyek atau proyek constraint, sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi tiga hal. Time, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek, ada beberapa event yang memaksa, dan timeline proyek, yaitu opportunity, kesempatan, limitation atau keterbatasan, competition adalah kompetensi. Yang kedua, cost. Semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek, semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Setelah itu ada memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman. Yang ketiga, quality. Semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetapi dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Fase proyek atau proyek fase. Yang pertama, persiapan atau init time. Mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. 2. Perencana, planning. Ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir atau requirement gathering. 3. Pelaksanaan, execution. Mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Keempat, pengawasan atau controlling. Monitoring secara konstan terhadap overall progress dalam proyek dan menjaga integritas tujuan. Yang kelima, sosialisasi atau close out. Formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholders atau klien. Dokumentasi konsep. Yang pertama, dokumentasi konsep proyek, project consent dokumen, ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan. Yang kedua, dokumen kebutuhan proyek, hasil dari analisis kebutuhan. Dokumen persetujuan atau validasi, dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasikan sumber daya. 4. Dokumen melingkup proyek, kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti project members, project sponsor, dan sebagai berikut. Kelima, dokumen perencanaan proyek atau project plan, detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek atau outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan fase dan langkah demi langkah kerja. Dokumen sosialisasi, closing document, metode sosialisasi training serah terima dengan stakeholders dan komitmen akhir seperti garansi sebagai berikut. Proyek yang dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan. 2. Sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu. 3. Sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran. 4. Proses pengembangan sistem memiliki impak minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek. Yang pertama, kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek. Lanjut, kekurangan komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem.
Selanjutnya ambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Selanjutnya manajemen ekspektasi yang buruk, komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan judul, teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi, kegagalan dalam mengelola perencanaan, fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek. Yang pertama, scoping, ruang lingkup. Yang kedua, planning, perencanaan. Yang ketiga, estimating, perkiraan. Keempat, directing, pengarahan. Kelima, organizing, pengorganisasian. Keenam, scheduling, penjadwalan. Ketujuh, controlling, pengontrolan. Ke-8, closing atau penutupan. Peralatan dan teknik manajemen proyek atau project hard adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian saya ucapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.